Gue bisa tahu spesies seseorang atau kekayaan seseorang. Mending spesies aja kali ya, siapa tahu gue ketemu spesies alien. Gue bakal untung banyak kalau gue viral dan dapat duit. Asik. Kamu lagi apa, Nak? Kok bengong sih? Aku lagi ngumpulin nyawa, mah. Kenapa punya mama sama punya gue gak muncul ya? Ini aneh banget gak sih? Dih, kebanyakan ngoceh kamu. Udah sana cepat sekolah daripada telat. Mungkin kekuatan gue belum aktif sempurna, jadi maklumin aja deh. Oh, kayaknya lagi ada yang kamu pikirin ya. Apaan tuh? Gak ada kok, mah. Aku pamit ke sekolah dulu ya. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa, kamu harus cerita ke mama ya. Oh iya, seperti biasa peraturan rumah kita nggak boleh pulang sebelum jam 2. Iya, iya. Wih, kok kalian ngumpul duluan sih? Gue nggak diajak. Karena lo telat. Kalau kita nungguin lo, bisa-bisa kita dimarahin sama bu guru. Bener tuh. Marah-marah mulu. Sebenarnya kalian ini spesies apa sih? Hah? Maksud lo? Tahu nih si Feli, makin lama makin aneh. Untung aja kalian spesies manusia. Apa? Lo bisa lihat spesies seseorang? Ini bakal nguntungin banget. Kalau gitu mulai sekarang gue janji gue gak bakal marah-marah lagi sama lo. Ada maunya aja lo. Orang-orang di kelas ini spesiesnya manusia semua. Apa gue cuman bermimpi ya buat ketemu sama alien? Feli, dari tadi ibu perhatikan kamu. Kenapa sih kamu ngoceh dan celingak-celinguk? Astaga, maaf bu. Ibu tahu kamu cari sesuatu. Cari apa? Itu loh bu, dia bisa lihat spesies kita. Keren banget kan? Astaga Feli, sekarang juga kamu keluar dari kelas ini. Loh, kok saya diusir sih bu? Saya kan tidak ada alasan. Kamu itu udah ibu usir dari kelas ini. Acie, lagi dihukum ya? Kali ini karena apa lagi sih Besti? Untung aja Besti gue spesiesnya manusia, bukan yang aneh-aneh. Lo bisa lihat spesies gue. Udah deh, daripada kebanyakan ngayal, mending lo eksfoliasi tuh muka lo. Karena udah kelihatan kusam banget. Ih, tega banget sih lo. Gue bisa tahu nilai tertinggi seseorang atau nilai terendah seseorang. Mending aku pilih yang mana ya, Mah? Bingung banget nih. Nilai tertinggi aja, nak. Jadi kamu bisa tahu siapa sainganmu. Tapi aku peringkat 1, Mah. Jadi gak punya saingan deh. Masa sih? Mama gak percaya. Oke, kalau gitu aku bakal buktiin ke Mama. Aduh, gimana dong? Loh, Tiara, kenapa lo kelihatan panik banget? Gue jadi ikutan panik, tau nggak? Katanya bu guru bakal ngadain ujian mendadak. Hah? Mendadak? Kok lo bisa tahu sih? Tadi gue nguping pembicaraan bu guru di kantor. Gue takut banget karena gue belum belajar. Emang pelajarannya apa sih? Matematika. Itu kan pelajaran yang paling susah. Karena lo anggap susah, makanya nilai lo 0 mulu. Hah? Wah, kayaknya gue deh yang dapat nilai tertinggi di sekolah ini. Anak-anak, kita bakal mengadakan ujian mendadak ya, yang dimana kalau kalian berhasil mengalahkan rekor tertinggi sekarang yaitu Feli, kalian akan mendapatkan imbalan yang besar. Hah? Kalau gitu gue harus jadi juaranya? Gue gak mungkin bisa jadi juara karena gue selalu dapat nilai 0. Kita harus lebih pede karena ini adalah kesempatan baru. Tenang aja, karena ujiannya boleh dikerjakan di rumah kok. Apa? Asik! Ibu bakal bagi ujiannya ya. Bertukar keluarga atau bertukar masalah? Ngapain gue nanggung masalah orang lain? Jadi mending bertukar keluarga aja deh. Keluarga gue itu harmonis banget sampai gue bahagia loh. Wah, beruntung ya lo, mana keluarga lo kaya juga. Iya dong, gue gak bakal mau kehilangan mereka. Kesempatan gue. Waduh, apaan tuh? Kita cerai, Mas. Oke, langsung talak 3 aja. Ternyata kehidupan Alia gak seindah yang gue pikir. Berarti Alia cuma omong doang. Gue keturunan darah biru, jadi kalian harus hormat. Maksudnya darah kampung. Jaga mulut kamu sebelum digebukin sama warga ya. Boleh aja. Ih, nantangin. Wah, ternyata dia beneran keluarga terpandang. Hai Putri, ayo respon kami Putri. Gue seorang putri. Iya, semua warga ingin punya teman. Punya teman. Oke, tenang. Kalian pakai aplikasi Leadmatch aja. Karena di Leadmatch kalian bisa dapetin teman, keluarga, ataupun kerabat. Pokoknya seru-seru banget deh. Izinin gue nginep di rumah lo. Kenapa maksa banget sih? Karena keluarga gue mending lihat penghasilan atau pengeluaran orang lain. Kalau gue lihat pengeluaran tapi bukan hasil dari sendiri ya percuma dong. Jadi mending penghasilan kan? Pagi, Ma. Pagi sayang, hari ini gak ada uang jajannya soalnya mama gak ada duit. Hah? Cuma 1 juta? Oke, maaf ya kalau selama ini aku udah ngerepotin Mama. Kamu gak pernah ngerepotin, malah membantu kok. Aku pergi ke sekolah dulu ya.
Ternyata orang-orang di kota ini nggak ada yang kaya, penghasilannya dikit semua. Kalian boleh ambil apapun di kantin ini. Emangnya nyokap lo kerja apa sampai lo berani traktir satu sekolah? Yang jelas penghasilannya di atas rata-rata. Coba gue lihat foto orang tua lo. Gue kasihan sih sama orang tua lo. Semua siswa di sekolah ini pada belum punya penghasilan. Gue jadi nggak bisa nentuin siapa yang cocok jadi suami gue. Hah? Astaga, penghasilan bapak cuma 2 juta. Eits, jangan salah, itu belum termasuk bonus loh. Maksud bapak bonus apa tuh? Kepo amat dah. Emangnya kenapa sih? Ya, kalau penghasilan bapak gede, saya mau jadi istri bapak. Ya ampun, masih kecil udah mikir. Semoga tempat sekolah gue bagus. Hah? Gue bakal sekolah di gubuk desa. Di desa kan gak ada mall, jadi gue gak bisa belanja dong. Terima dong sayang, gak ada salahnya kamu belajar di desa. Terus gimana aku belanjanya, mah? Kan kamu bisa belanja di warung. Tolak aja deh. Vel, jangan lupa datang ya. Ini undangan apa, Re? Pernikahan gue minggu depan. Loh, bukannya kalau masih sekolah itu gak boleh nikah ya? Gue sekolah di tempat elit, jadi tanpa aturan deh. Buset, enak banget. Emangnya kalau lo sendiri sekolah di mana? Barusan gue tolak karena sekolahnya di gubuk desa. Gue kan gak betah. Idih, pemilih amat sih lo. Semoga kali ini dapat sekolah yang tanpa aturan. Hah? Sekolah luar angkasa itu apa, mah? Kamu bakal belajar di luar angkasa. Keren banget kan? Waduh, berarti aku bakal sekolah sama alien dong. Gak apa-apa, kan kamu jadi punya teman baru. Gak mau deh, mah. Tolak lagi aja, karena aku takut mereka berbahaya. Lama-lama kamu mama jodohin aja deh. Kakak mau kemana? Mau keluar negeri buat sekolah. Kamu jangan kangen ya. Kenapa ya semua orang dapat sekolah yang bagus kecuali aku? Kan ada 3 pilihan. Emang kamu udah pilihan yang keberapa? Yang kedua, Kak. Pokoknya aku bakal tolak terus sampai dapat yang bagus. Gak bisa dong. Pilihan ketiga adalah yang terakhir. Kalau kamu tolak, bakal dipilihin secara acak. Secara acak? Gak mau deh, Kak. Kayak gue dong, sekolah di sekolah kecantikan. Wah, gue juga pengen masuk ke sekolah kecantikan. Hah? Warna jodoh? Kira-kira jodoh gue dapat warna apa ya? Biru kali non, yang artinya jodoh non terkenal. Emangnya arti dari warna jodoh itu ada apa aja, Pak? Biru artinya terkenal, hijau artinya biasa, dan kuning artinya rendahan. Amit-amit aja aku dapat warna kuning. Semoga aja aku dapat warna biru kayak apa kata Pak Supir. Harusnya sekarang udah muncul kan? Iya udah muncul, Pak. Tapi kok gue malah dapat warna hitam sih? Harusnya kan gue dapat warna biru yang artinya terkenal itu. Warna hitam artinya apa ya? Astaga, kakak dapat warna hitam. Aku nggak salah dengar. Iya bener. Kamu tahu nggak itu artinya apa? Maaf kak, tapi kayaknya itu adalah warna yang terkutuk deh. Warna terkutuk? Kalau gitu kakak harus berpura-pura dapat warna biru. Cepat atau lambat kakak pasti ketahuan. Hush, jangan gitulah dek. Loh Dela, kenapa kamu kayak terengah-engah gitu? Apa saya bisa berkonsultasi tentang warna jodoh saya ke ibu? Emangnya kenapa Del? Saya dapat warna jodoh kuning yang artinya rendahan. Astaga, kalau gitu mending kamu jadi jomblo seumur hidup aja. Ya ampun, jadi perawan tua dong. Mending saya jadi perawan tua daripada direndahkan seumur hidup. Vel, warna jodoh lo apa? Kok kayaknya dari tadi diem-diem baik? Gue dapat warna biru. Wah, sama dong. Cuman ada 5 orang yang dapat warna biru loh. Tapi kenapa lagi? Tapi ditambah sama lo, kenapa jadi 6 orang ya? Waduh mampus, gue ketahuan bohong dong sama Keisha. Tenang aja, gue udah tahu kok kalau sebenarnya lo bohong. Sebenarnya lo dapet warna kuning kan? Kuning? Iya, lo nggak mau mengakui kalau warna jodoh lo itu rendahan. Makanya lo nggak mau ngaku jadi warna biru. Iya. Kenapa lo kelihatannya kayak ketakutan gitu, Del? Gue takut banget, katanya Bu Guru bakal melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan gimana maksud lo? Bu Guru bakal mempertemukan kita dengan jodoh kita. Apa? Apa kabar sama jodoh gue ya? Apa dia dapat warna hitam juga kayak gue? Kenapa lo ketakutan juga, Vel? Itu karena Feli juga dapat warna kuning. Wah, akhirnya gue punya teman. Asik, gue gak sendirian lagi. Anak-anak, silakan berkumpul sekarang juga. Non, kenapa? Ada masalah sama warna jodohnya? Sebenarnya saya dapat warna jodoh hitam, Pak. Astaga, seharusnya Non bilang dari tadi dong. Kenapa, Pak? Itu warna yang lebih buruk daripada warna kuning ya? Warna hitam itu tidak ada di dalam list, jadi Non harus waspada. Waspada terhadap apa, Pak? Iya, waspada kepada semua orang yang mau memanfaatkan warna jodohmu. Nah, sekarang saatnya kalian bertemu dengan jodoh kalian. Duh, gimana ya? Gue nggak punya jodoh nih. Semua orang udah dapet jodohnya, tapi mana jodohmu, Feli?
Jodoh saya di sini. Pilih dikendalikan jodoh atau diri sendiri? Kayaknya seru deh kalau diri sendiri, karena gue nggak perlu dijadiin babu lagi sama orang lain. Sayang, pilih dikendalikan jodoh aja, karena kamu itu pemalas. Tapi mah, nanti kalau nggak sesuai sama ekspektasi aku gimana dong? Tenang aja, mama yakin kamu bisa kok. Ya udah deh. Hah? Dia mau gue memulai hari dengan lesu. Ini bakal jadi hari terburuk gue. Kayak jodoh aku dong kak, ngenalin aku supaya aku merawat diri. Ya, mungkin kamu emang lagi beruntung aja. Dan jodoh kamu banyak uang. Jelas dong, aku wanita yang paling beruntung di muka bumi ini. Emang sekarang dia ngendalin kamu harus apa? Dia suruh aku belanja pakai uang dia kak, uangnya 1 miliar. Apa? Kenapa lo lesu kayak gitu? Kayak gak niat. Gue lagi dikenalin sama jodoh. Dia suruh gue buat lesu. Sekarang dia nyuruh gue menjauh dari temen-temen. Kira-kira kenapa ya? Lo gak usah ikutin kemauan dia deh. Emangnya kenapa? Dia kan jodoh gue. Harusnya nggak apa-apa dong. Tapi lo sama sekali gak kenal dia. Dia lihat dari caranya aja dia pasti orang aneh.